Yo, balik lagi di Tapak Misteri Backpacker karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Kali ini gua bersama Junior. Kita bakalan ceritain tentang pengalaman dia di suatu apa namanya? Kampung di Kampung. Maluku. Oh, kampung di Maluku. Jadi Maluku ini Utara. ceritanya tentang urban legend ya? Ya tentang kayak urban legend daerah sana lah. Oke, urban legend di daerah timur di Indonesia ya. Iya. Oke. Bang Raja tahu Kuyang? Kuyang tahu, Pasti tahu tahu kan? lah, Tahu. tahu. Seluruh Indonesia juga pasti tahu Iya, tuh pasti Kuyang. tahu kan. Iya. Tengah malam keluar palama paru-paru kan. Iya, organ tubuh dalam ya. Nah, iya benar. Kalau di sana tuh ada bang, namanya Suwangi. 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 Suwangi apa tuh? Jadi di sana nih ada di satu kampung, Hah? satu keluarga keturunan nih. Dia itu pasti salah satu dari keturunan bakalan ada yang jadi namanya Suwangi. Oke. Mau nggak mau. Jadi kadang tiap malam tiba-tiba kayak dia ngilang. Orang bilang kayak jadi kuyang gitu tengah malam nyari mangsa. Dia bakal nyari mangsanya tuh, bakal diculik terus diambil jantungnya dari mulut, bisa jantung dari mulut. Oke. Oke. Nah, itu dia itu perwujudan kalau Kuyang itu kan lebih ke cewek ya. Nah, Iya. kalau Suwangi ini perwujudannya gimana? Apakah bentuknya setan, jin atau kayak gimana? Bentukannya kayak setan juga, kayak kepala, nggak seluruh tubuh, hampir sama kayak kuyang. Nggak mau ngeliat itu cewek ataupun cowok. Oh, berarti gendernya unisex gitu ya? Iya, ya? unisex. Oke. Dia tuh nggak bakal bisa ngebedain yang namanya keluarga, apa namanya orang kayak udah kesurupan kan ya. Oh, jadi dia kesurupan jadi Suwangi gitu? Iya, kayak kuyang gitu pokoknya deh. Tapi itu masih dalam satu turunan. Iya, Oke, oke, oke. jadi tuh pernah ada nih satu keluarga, salah satu dari keturunan tuh nggak mau nerima, kayak Oke. nggak mau jadi gitu. Dia tahu dia bakal jadi suami, cuman dia nggak mau. Oke. Akhirnya datang ke pendeta nih. Oke. Kalau orang timur kan rata-rata menganut agama ini kan Nasrani. Oke, oke ya. Dia datang ke pendeta minta didoain. Awalnya habis didoain dia bisa sakit-sakitan, nggak bisa jalan, cuma tiduran di rumah, nggak bisa ngapa-ngapain. Ibaratnya nolak ya. Dia nolak. Ah. Nggak lama, sampai berapa lama dia meninggal. Itu yang yang nolak jadi Suwangi itu. Dia nolak, kayak ibarat kata lu nolak nenek moyang lu. Jadi diambil gitu roknya. Dia langsung pokoknya mau nolak, kalau nolak dia udah lu mati, meninggal. Oke, dari sebelum lanjut itu si siapa yang mau nolak jadi Suwangi ini, dia sakitnya tuh berapa lama gitu? Awalnya kayak sakit-sakit biasa seminggu, makin lama makin bulan 2 minggu, makin lama perlahan-lahan meninggal. Jadi gitu. Nah, kan dia meninggal tuh. Berarti Suwanginya itu lanjut ke keluarga selanjutnya dong. Iya, dia bakal tetap keturunan dari satu turunan lanjut ke keturunan ke bawah. Oh, berarti bukan putus ya. Nggak bakal bisa. Jadi ibaratnya tuh kayak gue nggak harus punya anak dulu nih biar turunan gitu, tapi lanjut ke orang gitu. Lanjut ke Maksudnya lanjut ke salah satu ya, keluarga. darah kerabat. Oh, Ya, keturunan yang lebih ke generasi selanjutnya. Berarti banyak dong ya Suwanginya dong. Iya dong. Banyak di kayak kalau di Maluku kan tuh banyak daerah-daerah. Ibarat kata kalau ada satu pulau namanya Pulau Obi. Oke, kenapa itu Pulau Ubi? Dia tuh deketan sama Ambon. Pasti orang tahu lah Ambon. Tahu banget ya kawan Pasti setapak tahu ya. si Ambon. Di situ tuh ada juga yang kayak gitu. Dalam bentuk Suwangi juga. Namanya Iya. Suwangi juga. Ya orang sana pasti orang timur bilangnya Suwangi. Oke. Jadi kayak tiap-tiap kampung. Jadi kalau kita ke kampung orang nih jangan sembarangan. Oke. Di situ juga jadi bapak dari sana punya teman. Oke. Teman nih, kalau kita ibarat kata kita orang merantau. Iya. Kita orang merantau numpang di rumah orang kan. Ibaratnya kayak ibu angkat, bapak Oke. angkat. Kalau saya bilangnya mama piara. Oke, Tiara. Itu dia pernah habis dari berkebun orang sana kan pasti rata-rata orang Indonesia petani. Iya. Pulang dari bertani di ke rumah. Nggak taunya orang-orang itu udah tahu kalau ini kedua mama piara sama bapak piaranya nih, orang tua angkatnya kan tinggal cuma berdua. Orang situ tahu kalau dia itu suami, kayak bisa ya gitu Oh, kan, yang Dua orang petani itu suami istri itu Suwangi. istrinya doang tapi Oh, istrinya doang. Istrinya. Oke, suaminya bukan. iya balik kerja
sebelumnya si temennya bapak nih udah diperingatin sama orang situ, hati-hati sama keluarga situ. Emang orangnya orang baik, nenek kakek itu, cuman kan namanya keturunan kan kita nggak tahu ya bakal mau gimana pikiran jahat orang. Akhirnya dia udah pulang berkebun, dia balik ke rumah. Berarti dia manggil ini ibunya ini nih, ibu angkatnya. Ibu angkatnya diem, kayak bener-bener orang kesurupan kan, kayak dipanggil diem, kayak nggak jelas kan. Itu yang anak rantau itu. Nah dia manggil ke ibu angkatnya, aduh jadi merinding nih. Jadi Iya, gini. merinding, dia merinding nih. Terus kayak ibu angkatnya dia ngasih makan, terus tiba-tiba meja makan nih kan lagi nyiapin, diem sambil nyiapin makan tuh. Iya. Tiba-tiba nanakan nasi nih dilempar, meja dibanting, langsung tuh kayak orang kesurupan, langsung jadi nih si temannya bapak ini panik kan, akhirnya dia mau selamat. Untung sebelum situ yang tetangga orang kampung itu udah ingetin kan, hati-hati, katanya ini aja masuk kamar, ganjel kamar pakai kunci, iya kunci kamar, tapi nggak dikunci, maksudnya diganjel tuh, tahu kan kamar-kamar yang slot, pakai satu jarum. Nggak bakal bisa ditembus, akhirnya bener-bener nggak bisa ditembus. Akhirnya dia panik, dia lompat ke jendela, panggil orang situ, panggil tetangga, ke tetua kampung. Jadi tetua kampung dia ngadu ke salah satu pendeta. Akhirnya nih yang lebih spoilernya lagi, nenek itu akhirnya kayak ditangkap. Plot twist kali. Dia panggilkan tetua kampung itu, ditangkap. Nah akhirnya tangkap, dibakar. Dibakar hidup-hidup. Dibakar. Ya Allah. Bener-bener merinding, sumpah. Kayak nggak nyangka banget kan. Nah itu kan dia punya suami kan, yang bukan suami kan. Itu dia nolak banget apa enggak itu? Kalau suaminya sih, sepengetahuan lu ya? sepengetahuan gue sih suaminya kayak enggak sih, istrinya doang. Udah, Cuman mau nggak mau kan, udah ikhlas gitu ya? udah ikhlas lah istrinya. Ya kita kalau namanya keturunan ya namanya kan nggak bisa, mau nggak mau harus nerima kan. Benar-benar. Mau nolak juga pasti ada risiko. Oh berarti si nenek ini mau menjadikan anak rantau itu jadi korban? Iya, Dimakan menjadi apa? Dimakan apa? jantungnya. Dimakan jantungnya tuh. Merinding sih. Dan untungnya tuh si anak rantau ini selamat ya? Alhamdulillah selamat sih. Itu lu tau gak kejadiannya tahun berapa tuh? Atau itu cuma cerita dari tahun turun-temurun gitu? Pernah ketemu orangnya langsung. Oh pernah ketemu orang? Pernah ketemu orangnya langsung. Berarti apa namanya? Bener-bener masih hidup. Saksi orangnya. hidup. Saksi hidup. Iya kan? Kalau itu saksi hidup. Itu kalau nggak salah cerita di tahun 90-an lah, awal tahun 2000. Kalau bahasa orang sono sebelum 2000, sebelum kerusuhan. Kalau di sana kan sempat ada kerusuhan kan. Iya tahu. Nah, tahun 2001 ya berarti ya. 2001 sebelum pas ada kerusuhan lah. Jadi itu sih cerita dari Junior ya tentang urban legend alias yang disebut adalah Swangi. Jadi Swangi itu adalah suatu urban legend yang ada di timur Maluku Utara, di timur barat Indonesia lah. Jadi kawan setapak nih nggak tahu tentang kuyang doang nih, ada juga yang namanya Swangi. Nah, Swangi ini dia suka makan jantung manusia ya, hidup-hidup, nyari korban. Jadi itu gendernya ini ibarat unisex. Jenisnya itu nggak cewek, nggak laki-laki. Kan kalau kita setahu kita nih ya, atau setahu kawan setapak, kalau kuyang itu adalah cewek doang, Iya, ya kan, nggak mungkin laki-laki. Tapi ini di Swangi itu unisex lah. Nah kebetulan ceritanya si Junior itu adalah ibu-ibu ya, nenek-nenek gitu, yang mencari korban lewat anak rantau buat dimakan jantungnya. Jadi tuh kalau dia nggak makan jantungnya, dia nggak bakal hidup gitu ya, harus makan jantung gitu. Oh itu nggak pasti juga sih, soalnya kan kita belum pernah ngalamin langsung kan. Juga sih, jangan sampai. Iya. Nah jadi tuh ya kita tarik kesimpulan lah ya, berarti harus hati-hati kalau di kota orang ya. Iya. Apalagi kita yang nggak tahu. tahu. Iya. Apalagi anak perantau dan kita nggak ketahuan gitu ya. Jadi kayak kutukan, kutukan turun temurun ya. Moyang. Jadi kutukan itu kayak nggak tahu bakal turun ke siapa ya. Jadi salah satunya aja. Iya. Kayak salah satu dari keturunan. Kalau katanya sih ya, kalau menurut orang sono tuh pesugihan kan ya. Dari pesugihan kita nyembah setan gitu kan. Jadi mau ngomong kalau tumbal kan kayak meninggal. Nih, lo pesugihan kedua setan. Lo harus nyari tumbal salah satu keluarga lo. Kalau menurut orang sana,
imbalnya tuh kayak keturunan lo bakal gua rasukin buat nyari mangsa. Oh jadi imbalnya itu buat setannya itu ya. Iya, jadi seakan-akan ya gua ngasihin keturunan lo bakal nyari-nyari mangsa buat gua. Jadi kayak yang kita dapat nih, ya kan? Yang kayak kita dapat kan pasti perjanjian kan. Nah, perjanjian itu kayak apa nih yang kita dapat? Kayak apa kekayaan atau seumur hidup bakal abadi atau kayak gimana? Setahu lu aja ya, setahu lu aja. Pasti rata-rata kekayaan sih. Kekayaan. Nah, jadi intinya tuh gara-gara kekayaan orang rela apa Ngorbanin membuat keluarganya perjanjian, sendiri. membuat perjanjian dengan setan atau iblis gitu ya. Tuh, jadi ya bersyukurlah dengan hidup kita yang sudah mencukupi gitu ya, jangan suka berlebihan. Nah, kalau turunan-turunan kayak gitu, dihitungnya tuh kayak berapa turunan sih bakalan dapat jadi apa sih namanya? Jadi suami itu kayak misalnya gua kan keturunan ke ibaratnya ke 12 gitu ya. Ya. Apakah ke 13 ke skip atau ke berapa gitu? Setahu lo aja gitu. Kalau suka gue tuh bang, kayak setiap generasi pasti ada satu, mau itu kerabat jauh lo, kalau dari satu keturunan ini moyang pasti Pasti salah ya, satu generasi salah bakal kena. Oke, oh iya, buat informasi kalian nih, jadi tuh Suwangi itu pasti bakalan diceritain ya dari turun-turun juga ya. Pasti orang sana Nah. pasti tahu sih. Nah, Rata-rata. jadi untuk informasi kalian, si Junior ini baru umur 17 tahun. Nah, 17 tahun itu pasti diceritain tentang Suwangi. Gitu. Ibaratnya kalau kita di sini, kita tuh diceritain namanya jangan pamali lah. Ibaratnya jangan keluar malam-malam atau enggak abis maghrib. Nah, kita nggak boleh, ya kan? Nah, kalau di sana tuh kayak pamalinya tuh biar nggak ketemu si Suwangi ini kayak gimana?